Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Nabil Fikri dari Prodi PGMI semester 2. Saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Etika Islam, yaitu Etika Berorganisasi, yang mana video ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah Etika Islam. Lanjut kepada pembahasan, yaitu etika organisasi, yang mana etika berorganisasi itu memiliki tujuan pembelajaran ini itu adalah memahami pengertian etika berorganisasi sebagai pedoman moral dalam kehidupan organisasi, menjelaskan pentingnya etika untuk menjaga keharmonisan, profesionalisme, dan reputasi organisasi. Kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip utama etika berorganisasi, yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, menghormati sesama. Kemudian menganalisis contoh penerapan etika dalam aktivitas organisasi sehari-hari, mendorong konsistensi sikap etis dalam berinteraksi dan bekerja sama. Itu adalah sebuah tujuan dari pembelajaran etika berorganisasi ini. Kemudian lanjut ada pengertian etika berorganisasi, yaitu perangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap anggota dalam sebuah organisasi. Jadi ini adalah sebuah pedoman. Etika berorganisasi ini harus ketika kita berorganisasi itu harus memiliki etika, karena etika adalah sebuah pedoman bagi kita. Kemudian ada tujuan etika berkomunikasi, yaitu menciptakan lingkungan kerja harmonis, meningkatkan kepercayaan dan menjaga reputasi. Ini adalah sebuah tujuan yang harus kita tanamkan di dalam berorganisasi, terutama menciptakan lingkungan kerjasama gitu, karena berorganisasi itu bukan hanya sekedar satu orang saja, tapi mencakup banyak orang, makanya harus menciptakan lingkungan kerja harmonis gitu. Kemudian ada prinsip utama dari etika berorganisasi itu, ini sangat umum ya. Ini bukan dalam berorganisasi saja, tapi dalam diri kita, di kehidupan kita ini harus menjadi prinsip utama, yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, menghormati sesama. Ini adalah sebuah prinsip, bukan hanya prinsip beretika berkomunikasi berorganisasi saja, tapi ini adalah sebuah prinsip di dalam diri kita gitu. Makanya ini harus menjadi sebuah prinsip utama di dalam diri kita, bukan di dalam berorganisasi atau di perkuliahan saja, tapi ini adalah sebuah prinsip utama di dalam diri kita. Kemudian ada contoh penerapan. Contoh penerapannya yaitu ya kita berkomunikasi dengan sopan. Itu adalah sebuah minimal dari penerapan kita terhadap etika berorganisasi. Jadi komunikasi terhadap orang lain itu harus dengan sopan gitu. Jadi orang lain itu dapat segan lah dengan obrolan kita, karena kita sangat sopan sehingga mereka itu segan dengan kita. Kemudian menghargai pendapat orang lain, karena dalam organisasi ini kan bukan hanya sekedar satu orang saja yang tadi saya jelaskan, tapi ini banyak meliputi banyak pikiran, banyak pendapat. Nah, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Kemudian menjaga rahasia organisasi, ini adalah sebuah kepentingan kita, sebab di dalam organisasi ketika ada apapun itu harus dirahasiakan, tidak boleh terbongkar gitu, karena bisa jadikan reputasi dari organisasi ini menjadi menurun gitu. Kemudian menghindari konflik kepentingan dengan organisasi lain atau dengan orang lain, sehingga organisasi kita dicap jelek oleh mereka, itu tidak boleh. Selanjutnya di sini saya
dalam presentasi itu harus membuka sesi diskusi. Silahkan pemirsa yang menonton boleh menanyakan, daripada materi ini bisa ditanyakan nanti saya jawab. Gitu. Baik, kesimpulan dari etika berorganisasi adalah sebagai pondasi moral yang mengatur perilaku anggota agar tercipta keharmonisan dan profesionalisme. Kemudian penerapan etika membantu menjaga integritas, kepercayaan, dan reputasi organisasi. Kemudian prinsip utama seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan saling menghormati harus dijalankan secara konsisten. Kemudian etika bukan sekedar aturan, melainkan budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan dan kesuksesan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau dari dalam Al-Quran itu kan ini masuk ke apa ya, berorganisasi itu masuk kepada apa sih, wal amru, pokoknya seperti itu. Mohon maaf apabila nanti saya jelaskan secara lagi ini, soalnya saya belum mendapatkan dalil yang kuat gitu dalam etika dalam berorganisasi. Yang penting itu tadi yang sudah jelaskan itu harus dapat ditanamkan dalam diri kita ketika kita adalah seorang yang berorganisasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum